Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita di saat pagi hari ini. Mari kita bersatu sejenak, renungkan kasih dan kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kita. Karena itu layaklah Dia dipuji dan disembah. Mari agungkan, muliakan namanya. Tinggikan bawa pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya Allah yang layak disembah, layak dimuliakan. Engkau Yesus Tuhan kami. Segala puji dan sembah syukur kami persembahkan bagi Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan namanya. Hidup kami ya Tuhan adalah menyembah-Mu. Hidup kami ya Tuhan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kemuliaan dan kebesaran kepada Tuhan saja. Yesus Tuhan, Engkau sembah, Engkau yang kumuliakan. Pujian dan syukur kunaikan kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari naikkan pujian sekali lagi. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada sampai saat ini Tuhan, semua karena Tuhan.
hidupku persembahkan segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan segenap hidupku, segenap hidupku kami persembahkan pujian dan syukur, hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah gunung batu kami, Engkaulah sumber kebenaran, sumber kelepatan yang memberikan jalan keluar bagi masalah kami. Engkau satu-satunya yang kami percaya, Engkau satu-satunya yang kami sembah. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran kami kembalikan kepada Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan namanya, yang layak untuk menerima setiap persembahan yang baik yang datang daripada umat-Mu saat pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami ada di tempat ini untuk bersuka cita, bersorak-sorai, menaikkan pujian syukur kami bagi Tuhan atas karya-karya Tuhan yang besar yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Layakkanlah setiap kami umat-Mu ya Tuhan, yang datang beribadah menyembah Tuhan, dan terlebih lagi untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Engkau Allah yang memenuhi hati kami, sehingga ibadah kami pagi hari ini layak di hadapan Tuhan dan boleh memberkati setiap kami umat Tuhan. Kami berdoa segala nasib dari yang jahat, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pagi hari ini, dengan iman di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami katakan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah otoritas Allah sendiri memenuhi tempat ini, terlebih lagi menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai, bersuka cita, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Yang siap untuk bersorak-sorai, bersuka cita, mengagungkan nama Tuhan, katakan sama-sama, amin. Mas tetap berdiri. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang menolong kita di setiap masalah yang kita hadapi. Karena itu biarlah setiap pujian kita, syukur kita persembahkan bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari angkat tangan di hadapannya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas karya-karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita percaya Dia adalah satu-satunya Allah yang menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan sabda Allah yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita lewat hamba-Nya di pagi hari ini. Mari buka hati kita, mari buka pendengaran kita, mari buka pikiran kita. Biarlah firman Allah ini boleh memenuhi hati kita, boleh menyegarkan jiwa kita, dan boleh menuntun hidup kita untuk melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesusahan. Kau penempatku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat. Kau sudah minta kepada hamba-Nya. Terpujilah Kau Tuhanku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Padamu kami percaya, kepada Tuhan segalanya. Engkau di atas segalanya bagi kami. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Inilah hari yang indah buat kami Bapa. Karena pada hari ini kami bukan berada di luar bait-Mu. Kami berada di dalam bait-Mu. Kami berada di dalam bait-Mu karena kami mengetahui, kami mengerti, kami memahami Engkaulah segalanya bagi kami. Kami letakkan Engkau di atas segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami. Mari Tuhan, berkata-katalah kepada kami, sebab kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini. Roh Kudus mengurapi jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya pada pagi hari ini kami semua diberkati. Dan kami pulang bukan dengan tangan hampa, tapi kami pulang dengan syarat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus pada pagi hari ini
Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan saya akan berikan judul Belajar dari Kegagalan Raja Uzziah. Belajar dari kegagalan Raja Uzziah. Mungkin kita bertanya, kenapa sih kok kita belajar dari kegagalan orang? Bukankah lebih baik kita belajar dari keberhasilan orang? Itu memang baik, tidak salah. Tapi kalau kita belajar dari kegagalan orang, bukan berarti kita juga mau ikut gagal. Justru kalau kita belajar dari kegagalan orang, maka itu adalah pelajaran yang baik buat kita, supaya kita pun juga jangan sampai gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzziah, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca ayat ini, jangan kita membayangkan keberadaan Tuhan itu secara fisik. Kalau dikatakan di dalam ayat ini bahwa ujung jubahnya itu memenuhi bait suci, kemudian kita mencoba mengandai-andai, mengira-ngira berapa ya panjang jubahnya, berapa ya besar jubahnya yang dikenakan oleh Tuhan pada waktu saya melihat penglihatan itu. Saudara, ayat ini mau menyatakan kepada kita, inilah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang dilihat oleh Yesaya pada waktu itu. Yesaya melihat Tuhan dalam tahun matinya Raja Uzziah, tahun 740 sampai dengan tahun 739 sebelum Masehi. Mengapa kematian Raja Uzziah berkaitan dengan penglihatan Yesaya? Dan ada apa dengan Raja Uzziah? Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Uzziah adalah Raja Yehuda yang ke-10. Ia memerintah selama 52 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar, ini bukan waktu yang singkat, lebih dari setengah abad. Lantas mungkin kita berpikir, apa tidak ada pemberontakan, apa tidak ada mencoba untuk mengganggu keamanan, karena itu lama saudara memerintah. Saudara kalau ingin tahu, saudara boleh baca sendiri di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 23 dan juga terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai 7. Karena riwayatnya, kisahnya tertulis di sana. Uzziah diangkat menjadi raja pada waktu umurnya 16 tahun. Masih muda, masih belia, belum berpengalaman dalam bidang politik, pemerintahan, ketatanegaraan dan kemiliteran. Tapi kenapa dia bisa memerintah begitu lama? Saudara, kalau kita perhatikan bahwa selama dia memerintah, dia didampingi oleh seorang nabi. Dan nabi itu adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria inilah menjadi mentornya, menjadi pembimbingnya, menjadi penasehatnya. Zakaria inilah yang kemudian mengajarkan kepada Raja Uzziah supaya hidup mengandalkan Tuhan, hidup bergantung kepada
Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria dan mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, kalau dalam bahasa Ibraninya, teks bahasa Ibrani berbunyi demikian. Waihi daras Elohim yom Zakaria ham me bin birot Elohim. Kalau diterjemahkan, dan ia melanjutkan mencari Allah pada zaman Zakaria yang memiliki visi Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Zakaria ini punya pengetahuan tentang visi Allah. Dan visi Allah yang diketahui oleh Zakaria ini kemudian diajarkan kepada Raja Uzia. Visi Allah terhadap Raja Uzia. Allah ingin supaya Raja Uzia itu jadi seorang raja yang membawa rakyatnya, yang membawa bangsa Yehuda itu menyembah Tuhan, beribadah kepadanya, dan hidup takut akan Tuhan, dan memelihara hukum-hukum Allah. Dan ketika Raja Uzia melakukan apa yang diajarkan oleh Zakaria, dan kita lihat apa yang terjadi dalam pemerintahnya. Ia diberkati, pemerintahnya pun maju. Ia berhasil mengembangkan di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang sistem pertahanan. Dan keberhasilannya ini, saudara-saudara, ini menjadi buah bibir. Keberhasilannya ini dipercakapkan ketika orang-orang berkumpul pada waktu itu. Keberhasilannya ini bukan cuma tersiar di lingkungan di seluruh kerajaan Yehuda, barangkali juga kerajaan sebelah utara, kerajaan Samaria. Namun di dalam firman Tuhan dikatakan ayat yang ke-15 bagian B, 2 Tawarikh pasal 26, kemajurannya itu bukan cuma sampai di situ, tapi sampai ke negeri-negeri yang jauh. Bisa jadi sampai ke kerajaan Asyur sana, sebelah timur. Bisa sampai ke Mesir dan lain sebagainya. Seandainya Raja Uzia itu hidup pada zaman sekarang ini, kemudian divideokan, diupload di YouTube, ya kita percayalah mungkin viewernya mungkin banyak, subscribe-nya mungkin bisa ribuan bahkan lebih, videonya bisa viral kemana-mana, saudara. Dan itulah keberhasilan daripada Raja Uzia, karena dia memang hidup mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Namun sayang, saudara, bahwa akhir hidupnya, ending hidupnya itu tidak sama seperti sebelumnya. Ia berubah setia. Ia tidak setia lagi, dia tidak taat lagi. Bahkan dia melupakan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang dia miliki, apa yang dia punyai, kedudukan jabatan, kemazuran itu semuanya berasal dari Tuhan. Nah, nama Uzia, saudara, itu artinya kekuatan Tuhan dari namanya. Kemudian di dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 21 itu kan ada Azaria, itu nama lain daripada Uzia, dan itu artinya Tuhan menolong. Dari namanya aja sudah menunjukkan bahwa apa yang dimiliki, apa yang dipunyai, apa yang diraih di dalam diri Uzia itu berasal dari Tuhan karena pertolongan Tuhan. Namun dia gagal. Visi Allah yang diajarkan oleh Nabi Zakaria kepadanya itu dia lupakan, dia abaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat kegagalan Raja Uzia, di mana dia mengabaikan visi Tuhan. Uzia menjadi tinggi hati. 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya
dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Raja Uzia berpikir bahwa tahta singgasana yang dimiliki itu adalah lambang dari kemuliaannya, yang tidak tertandingi, yang tidak terkalahkan, yang tidak tersaingi. Ia menjadi sombong, ia menjadi tinggi hati ketika dia sudah menjadi besar, ketika dia sudah menjadi hebat, ketika dia sudah menjadi kuat. Dan dia meremehkan Tuhan, yaitu dengan cara apa? Dia menganggap lebih tinggi dari imam-imam. Padahal pekerjaan imam itu Tuhan yang menentukan. Kalau dia meremehkan Tuhan berarti dia mengambil alih, seharusnya itu yang menjadi tugas imam-imam, tapi dia yang melakukannya. Dia tidak menghormati Tuhan lagi. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya? Nah, ada raja yang lain saudara, yang terdapat di dalam Daniel pasal yang 4 ayat 30, yaitu Raja Nebukadnezar. Ketika dia berjalan-jalan di atas soto istana, dia melihat kota Babel. Dia berkata dalam hati, inilah Babel yang kubangun karena kekuasaanku. Seolah-olah bahwa kota Babel itu ada, itu karena dia yang berkuasa. Dia lupa terhadap Allah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kekuasaan yang dia miliki. Dia menjadi sombong, akibatnya Tuhan rendahkan dia. Dan akhirnya kemudian dia berperilaku sebagai hewan. Saudara kalau ingin tahu lebih jauh tentang raja ini, sudah boleh pelajari di dalam Daniel tadi, pasal 4:30 dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali ya. Ketika Raja Uzia menjadi sombong, maka saya punya penglihatan ayat yang pertama tadi. Dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini menjadi suatu tanda bahwa kemuliaan Tuhan itu lebih tinggi daripada kemuliaan yang ada di dalam dunia ini, termasuk kemuliaan yang dimiliki oleh Raja Uzia. Kemuliaan yang dimiliki oleh Raja Uzia itu hanya ujung kuku, bahkan hanya sebutir debu tanah, tidak ada apa-apanya, tapi dia pun menjadi sombong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang keberhasilan, prestasi, dan apa yang kita miliki, kalau kita tidak menjaga hati, itu kita bisa jatuh dengan yang namanya kesombongan. Karena itu di dalam Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati tidak dijaga, saudara-saudara, bukan pancaran kehidupan yang terlihat, tapi pancaran hawa kematian, pancaran hawa kebusukan, pancaran hawa keserakahan, pancaran hawa egois, pancaran hawa kesombongan dan lain sebagainya. Kan itu perlu saudara, menjaga hati. Alkitab katakan bahwa tinggi hati itu mendahului kehancuran. Saya ingat kata-kata seorang hamba Tuhan yang besar, yaitu Billy Graham. Dia berkata gini, ketika aku sombong, saat itulah aku jatuh. Apa yang kita bisa sombongkan di hadapan Tuhan? Semua yang kita miliki semua berasal dari Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati, yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian kegagalan yang kedua, iman Uzia bergantung pada orang lain. 2 Tawarikh 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Bayangkan saudara, ia mencari Allah selama Zakaria hidup. Jadi selama Zakaria hidup, dia memang mencari Allah. Selama Zakaria hidup, dia memang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selama Zakaria hidup, dia hidup takut akan Tuhan. Selama Zakaria hidup, dia mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, dalam pemerintahannya, sehingga membuatnya berhasil.
Tapi ketika Zakaria tidak bersama-sama dengan dia, maka pada saat itulah apa yang terjadi. Dia meninggalkan Tuhan, dia melupakan Tuhan. Dan pelajaran kita petik, imannya tergantung pada orang lain. Ketika dia masih didampingi oleh Nabi Zakaria, kelihatannya imannya oke lah. Tapi ketika Zakaria tidak ada, imannya lempem, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, Alkitab katakan dalam ayat ini bahwa iman kita Tuhan inginkan supaya apa? Bertambah teguh. Bagaimana supaya bisa bertambah teguh? Maka dikatakan di bagian sebelumnya, yaitu kata-kata sebelumnya, berakar di dalam Dia. Saudara, akar itu kan penopang pohon. Bayangkan pohon kelapa yang tinggi itu kalau nggak ditopang oleh akar yang kuat, nggak mungkin lah bisa berdiri dengan tegak. Kan itu perlu sekali akar, saudara. Nah, dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu memang perlu akar, ya. Akar itu harus betul-betul harus di dalam Dia. Karena itu gimana supaya bisa di dalam Dia? Akar jadi kuat. Saudara, di dalam Lukas 6 ayat 47-48 dikatakan gini. Barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Jika kalau rumah itu dibangun di atas batu, maka ketika ada angin badai, banjir, maka tidak akan goyah. Kalau itu dibangun di atas batu. Batu ini kan menggambarkan batu karang Yesus. Jadi saudara, memang kalau kita mau berakar itu gimana caranya? Ya kita harus mendengar firman Tuhan dengan baik-baik dan sudah itu melakukannya. Jangan datang dari sebelah kanan telinga kemudian keluar sebelah kiri telinga, diabaikan. Diterima, direnungkan, kemudian dilakukan, maka itu menjadi kuat iman. Nah, mungkin aku nggak bisa melakukannya begitu. Ada Roh Kudus. Kita minta kepada Roh Kudus Tuhan supaya Roh Kudus yang memberikan kepada kita ya kemampuan, kesanggupan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dan kalau dikatakan dibangun di atas Dia, maka berarti dibangun di atas Kristus. Jangan dibangun di atas kemewahan dunia, jangan dibangun di atas kemuliaan dunia, jangan dibangun di atas keberhasilan yang ada di dalam dunia, jangan dibangun di atas kejabatan, jangan dibangun di atas kekuasaan, jangan dibangun di atas materi dan lain sebagainya. Itu fana, itu semu. Kalau itu lenyap, maka kita pun juga. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin tahu orang itu imannya kuat itu pada waktu dia menghadapi masalah. Tapi kalau dalam keadaan oke, nggak ada masalah itu kita nggak tahu imannya kuat enggak. Kalau dia ketika dapat masalah dia bisa bertahan, ya, siap bisa melalui masalah itu, ya bukan menghindari ya, maka imannya kuat, saudara. Karena itu saudara, masalah persoalan itu Tuhan izinkan, saudara, untuk memperkuat iman kita dari hari ke hari. Nah, yang berikutnya, yang terakhir. Kegagalan Uzia, dia tidak mau ditegur. 2 Tawarikh 26 ayat 18-19. Padahal juga ada ayat sebelumnya ayat 17. Secara ringkas gini. Imam Azaria, dia itu sebetulnya sudah menguntit ya. Dia sudah membuntuti ya. Dia sembunyi-sembunyi ya mengikuti Raja Uzia. Ketika melangkah ke bait suci, apa yang mau dilakukan oleh Raja Uzia ketika datang ke bait suci? Dan ketika dia melihat bahwa Raja Uzia itu membakar ukupan yang seharusnya itu dilakukan oleh para imam keturunan Harun. Nah, disitulah Imam Azaria itu menegurnya. Dan ketika ditegur, saudara, maka Raja Uzia bukannya kemudian dia menyadari kesalahannya, menyadari pelanggarannya, kemudian dia menyesal, merendahkan diri dan mau dipulihkan, enggak, saudara. Justru dia marah kepada orang yang menegurnya, saudara.
Berbeda dengan Daud, saudara. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-7. Ketika dia mengambil istri Uriah, anak buahnya. Kemudian Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegurnya. Nabi Nathan berkata, engkaulah orangnya yang sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ini menurut bahasa saya secara ringkas sudah. Dan reaksi Daud gimana? Apakah dia marah? Kau siapa sih? Enggak. Tapi Raja Daud malah justru dia menyadari. Dia kemudian menyesal, dia bertobat, dia merendahkan di hadapan Tuhan. Dan mau dipulihkan. Itu bedanya, saudara. Tapi kalau Uzziah tidak. Dia marah. Saking marahnya, dia tidak menyadari ketika amarahnya meluap-luap kepada orang yang menegurnya, yaitu Imam Zakaria, maka di dahinya itu ada bercak-bercak putih yang kita sebut, yang kita kenal, itulah yang namanya penyakit kusta. Nah, kena penyakit kusta. Nah, akibat dari inilah, maka dia diusir, diasingkan, saudara, di rumah pengasingan. Dia sudah kehilangan yang namanya kedudukan, jabatan, kemasuran. Dia sudah kehilangan segala-galanya. Akhir hidupnya mengenaskan. Akhir hidupnya memprihatinkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kita tentunya tidak ingin gagal seperti Raja Uzziah. Kita mari renungkan. Apa yang kita miliki. Apa yang kita punyai. Apa yang kita raih. Apapun dalam hidup kita, ingat bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kemudian kita berlaku seperti Raja Uzziah ini, yang melupakan kebaikan Tuhan, melupakan kasih-Nya. Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena itu kita harus tetap ingat di dalam hidup kita, Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Makasih Tuhan. Pagi hari ini Kau sudah berbicara kepada kami. Pagi hari ini Kau sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pagi hari ini kami yang dahaga, kami yang laparkan kebenaran-Mu sudah Kau kenyangkan. Kami terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang sudah Kau sampaikan bagi kami. Kau mengajarkan kepada kami supaya kami jangan mengalami kegagalan sebagaimana yang pernah dilakukan, pernah dialami oleh tokoh di dalam perjanjian lama, yaitu Raja Uzziah. Di awalnya memang dia mencari Engkau, tapi pada akhirnya dia melupakan Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Mari Roh Kudus yang akan meneruskan, Roh Kudus yang akan berbicara lebih lanjut kepada kami, yang menjelaskan kepada kami secara lebih detail, secara lebih jelas lagi, supaya kami semakin mengerti, semakin memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mensyukuri kebaikan-Mu Tuhan, kami mensyukuri kasih-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini karena Engkau. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami, menjadi milik kami Tuhan. Dan pertolongan Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu, sehingga kami hidup benar, berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan yang saat ini menghadapi masalah persoalan Tuhan. Oh Tuhan, Kau pasti akan campur tangan. Kau pasti akan memberikan jalan keluar Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang bimbang diberikan ketetapan hati, yang sudah undur ditarik kembali, yang mengalami berbagai masalah yang lain yang tidak bisa diungkapkan. Engkau sendiri yang akan menolong mereka, karena Engkaulah sumber harapan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara, tanggal 6 bulan depan
itu adalah hari ulang tahun GBI. Kalau 17 Agustus kita jadikan hari ulang tahun gereja kita. Kalau 17 Agustus. Tapi hari ulang tahun GBI-nya sebagai gereja, sebagai organisasi itu pada tanggal 6 Oktober dan merupakan hari ulang tahun yang ke-50. Istilah bahasa Latinnya itu jubileum. Nah, kita mau merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel yang ke-50. Kita mau mengadakan ibadah, ucapan syukur pada waktu itu ya. Mulainya jam 18.30. Satu kali ibadah saja, karena itu hari Selasa, 18.30. Jadi tolong diingat, nanti tentu diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis untuk Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang terakhir, pada kesempatan ini saya sebagai gembala di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Saudara Amos, WL kita hari ini, karena dalam rencana, nggak tahu mau ditunda lagi enggak ya Mas? Enggak. Dalam rencana tanggal 18 September ini Amos akan terbang kembali ke sarangnya, di mana di Nias ya. Dengan begitu maka Amos tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, dia tidak lagi akan pernah kita lihat jadi WL di tempat ini dan lain sebagainya. Nah memang hari ini atau hari ini aja waktunya lebih banyak ya. Saya kira hari ini nggak apa-apa, hari ini saja. Nah saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih lah, terbantu dengan adanya Amos di tempat ini. Banyak hal yang dilakukan oleh Amos. Karena Amos cukup lama, antara 8 sampai 9 tahun membantu pelayanan di tempat ini. Saya tadinya berpikir, sayanya ini, ya karena Amos ini adalah pemuda, belum punya istri, siapa tahu dapat istri orang Tangerang. Atau siapa tahu, karena ada pepatah yang mengatakan kalau sudah minum air Cisadane, wah udah itu udah betah di Tangerang. Contohnya apa? Ya saya ini. Saya sejak tahun 74 minum air Cisadane sampai sekarang nggak keluar-keluar dari Tangerang. Nah saya berpikir seperti itu. Ya, jadi saya berpikir bahwa Amos toh kalau enggak ya dia menikah di Nias, dia bawa istrinya ke sini. Nah rupanya kehendak Tuhan lain seperti kemauan saya ya. Amos sudah memutuskan dirinya untuk kembali ke Nias, ya kita hargai keputusan itu tentunya. Ya pada pagi hari ini saya atas nama gereja akan memberikan kenang-kenangan tentunya. Kalau Amos nanti lihat kenang-kenangan ini, ingat Gereja Bethel yang di Soleh Ali. Jangan Gereja Bethel yang di mana-mana, ingat yang di Soleh Ali. Dan ingat yang baik-baik. Ya, karena perjalanan hidup itu pasti ada yang baik, ada juga yang buruk. Saya pakai istilah rumah makan Padang. Kalau Anda puas, ceritakanlah kepada kawan-kawan Anda. Kalau saudara masuk rumah makan Padang kan ada kata-kata begitu ya. Kalau saudara tidak puas, katakanlah kepada kami. Kira-kira gitu ya. Jadi tidak untuk diceritakan orang lain. Nah gitu juga lah. Ingatlah yang baik-baik aja dari GBI Soleh Ali ini. Yang jelek-jelek tinggalkan saja. Ya. Kalau nanti satu waktu Amos datang ke sini mau main ke gereja kita, oke, nggak ada masalah. Ya, itu bisa aja ikut ibadah lagi di sini bersama-sama, boleh aja. Ya, kita bisa lakukan hal seperti itu. Ya, ke Pak ini di mana ya? Pak Anton. Ada Pak Anton. Nah, kenapa saya minta Pak Anton? Karena Pak Anton ini adalah ketua kategorial di gereja kita untuk menyerahkan kenang-kenangan ini kepada Amos tentunya. Tolong difoto sebentar buat kita punya dokumentasi. Silakan. Ya, terima kasih Mas. Kamu saya
kalau mau berkata sepatah, dua patah, boleh. Silakan Mas. Ya, shalom, selamat pagi untuk saya ucapkan kepada kita semua. Terima kasih untuk pelayanan yang telah dipercayakan bagi saya oleh Gembala Jemaat dan seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Memang berat meninggalkan tempat ini karena saya di sini bukan setahun 2 tahun, tetapi 8 tahun. Jadinya saya merasa ini rumah kedua buat saya karena hampir sepertiga usia saya ada di tempat ini. Tapi karena pertimbangan-pertimbangan yang lain, waktu saya berkata minta izin kepada gembala di bulan Februari yang lalu, saya mau mewujud nyatakan tema Natal tahun kemarin, yaitu level up. Saya mau naik level dengan cara mencari tantangan, mencari terobosan yang baru. Dan saya telah mengambil keputusan waktu bulan April untuk pulang ke Nias, namun karena corona tertunda, dan mungkin itu cara Tuhan untuk membuat saya belajar lagi melayani di tempat ini. Dan pada kesempatan ini di hari Jumat subuh jam 4 pagi saya akan berangkat ke Nias. Saya mohon dukungan dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini supaya terus mendoakan saya. Dan di kesempatan ini juga saya minta maaf. Sebagai manusia pasti ada yang namanya salah. Baik dalam tutur kata, baik dalam sikap, maupun dalam perilaku. Selama 8 tahun pasti adalah hal-hal yang mungkin menurut Bapak Ibu tidak pantas untuk saya lakukan. Tapi di kesempatan hari ini saya minta maaf. Biarlah hal-hal yang baik itu terus tetap diingat oleh jemaat Tuhan, dan hal-hal yang buruk itu biarlah saya bawa pulang, supaya ketika saya di penerbangan saya buang itu ke laut, supaya tidak ada lagi hal-hal yang buruk yang saya mau bawa ke Nias. Dan saya berharap kita semua meskipun kita terpisah dengan jarak yang cukup jauh, tetapi kita tetap satu di dalam doa. Kita bisa berkomunikasi, saling mendoakan dalam Tuhan. Kalaupun Tuhan berkehendak nantinya di kesempatan-kesempatan yang akan datang, saya tidak akan pernah meninggalkan kampung kedua ini, yaitu Tangerang, khususnya rumah kedua GBI Soleal ini. Dan saya mengucapkan terima kasih Bapak Gembala dan juga para staf yang membantu. Terima kasih telah diberikan kesempatan bagi saya untuk melayani di tempat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Baik, oke. Kita mau berdoa buat yang berulang tahun. Hari ini ada 4 saudara kita, yaitu saudara Stevi. Saudara Stevi ini barangkali ada yang bertanya, yang orangnya yang mana? Dulu pernah datang di sini. Jadi suaminya dari Ibu Lili yang kebetulan tinggalnya dekat di sini, ibadahnya sore hari, dan sekarang memang sudah lama tidak ibadah. Dan memang tidak pernah ketemu ya, saya nggak pernah ketemu lagi. Dulu masih sudah ketemu, nggak tahu sekarang di mana. Yang kedua adalah saudari Gracia Ineke. Yang ketiga Bapak Tono, ini biasanya sore. Dan yang keempat Ibu Ratna. Ini sore juga ya, Ibu Ratna? Oh ada di atas ya, puji Tuhan. Oke, kita akan berdoa buat saudara-saudara kita ini, termasuk Stevi ya. Kita doakan supaya Tuhan jamah hatinya, dia kembali lagi beribadah bersama-sama kita di tempat ini, atau dia beribadah di tempat lain, ya silakan aja. Ya, yang penting dia tetap ikut Tuhan, itu yang paling penting. Ada yang perlu dukungan doa? Ibu Giokni, Ibu Yantin, Ibu Yanli, Ibu Inong. Ada lagi di atas? Oh, Ari ke Bandung. Oh, sakit. Oke, kita berdoa buat Ari ya. Ya, Ibu Joko. Ya, siapa lagi? Tidak ada, kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama berdiri. Kita mau menyanyikan doa Yabes.
sekedar pujian yang keluar dari mulut kami Bapa, tapi ini adalah doa kami juga kepadamu Tuhan, supaya Engkau tetap menyertai hidup kami, supaya Engkau tetap menolong kepada kami, supaya Engkau tetap menjaga kami, supaya Engkau tetap memberkati kami. Engkau menjadikan anak-anak-Mu yang kuat di dalam Engkau, bertumbuh di dalam iman, sehingga kami boleh merasakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, buat pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami diberkati melalui pujian yang kami naikkan, kami diberkati melalui firman yang kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap sumber yang tidak pernah kering, yang terus memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun, yaitu Bapak Steffi. Tuhan, tolong juga kepada dirinya Bapa, jamah hatinya Tuhan, kembalikan anakmu ini menjadi milikmu yang sungguh-sungguh, supaya dia tetap ingat kepadamu Tuhan dan beribadah kepadamu, karena hanya Engkau satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Kuatkan iman anak ini Bapa. Hamba percaya Tuhan, Engkau menolong kepada dirinya dan terus menyertai hidupnya dan memberkati hidupnya. Demikian juga dengan saudara Gracia Ineke, Bapak Tono dan Ibu Ratna Tuhan, yang hari ini pun ada di tempat ini. Tolong kepada mereka Bapak. Oh mari Tuhan, curahkan berkat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Engkau sudah memelihara mereka 1 tahun lagi lamanya, sehingga mereka bisa terus beribadah kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Engkau terus menolong kepada mereka. Di saat mereka memerlukan penghiburan, Engkau menjadi penghiburnya. Di saat mereka memerlukan kesembuhan, Engkau dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan mereka. Di saat mereka susah, Engkau yang mau memberikan sukacita di dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai anak-anak-Mu ini dan menjaga mereka serta memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan dukungan doa Bapa. Tolong kepada anak-Mu Tuhan, Ibu Yanli Tuhan. Hamba tidak tahu apa menjadi keperluannya Tuhan, tetapi pagi hari ini dia mengangkat tangannya. Juga kepada anak-anak-Mu yang lain, yaitu Ibu Giokni Tuhan, Ibu Joko Tuhan, tolong kepada dirinya, Ibu Inong juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-Mu Ari Bapa. Mari Tuhan, Engkau berkuasa menolong. Ari sedang di dalam keadaan sakit Tuhan. Kuasa-Mu Engkau nyatakan di dalam hidupnya. Kuasa-Mu Engkau nyatakan di dalam pekerjaannya. Kuasa-Mu Tuhan yang membuat dirinya kuat di dalam Engkau. Sebab itu tolong juga kepada nama-nama yang sudah kami sebut ini Tuhan. Berkati mereka Bapa. Berkati mereka. Apa yang menjadi keperluan mereka hamba tidak tahu Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang maha tahu dan maha kuasa. Engkau berkuasa menolong kepada mereka. Engkau berkuasa menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup mereka. Sebab itu Tuhan, mari Engkau sendiri yang berkarya. Kalau mereka sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau mereka di dalam kelemahan tubuh, kuatkan tubuh mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah kami yang menyatakan kasih-Mu senantiasa kepada orang-orang yang berharap kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di pelayanan. Pakai mereka menjadi alat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu senantiasa. Dan mari Tuhan, Engkau terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini. Sertai kami di dalam perjalanan Bapa. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan. Engkau terus melindungi kami dari setiap virus yang ada di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Firman-Mu kami pegang. 1000 orang boleh rebah, berlaksa-laksa orang boleh rebah, tetapi anak-anak-Mu, orang yang percaya kepadamu, terpelihara dan terjaga di dalam Engkau, termasuk anak-anak-Mu yang beribadah di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatunya.
Sekarang kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu datang dari Tuhan Yesus. Sebab itu gunakan iman saudara untuk menerima berkat yang datang dari atas. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus. Dan dikasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.